Jadi jangan sampai dokumen visi misi itu hanya sekedar formalitas saja Nah, ya. itu yang kita khawatirkan. Jadi nanti yang disebut dengan kontrak politiknya itu nggak ada. Iya, kontrak Padahal politiknya padahal di proses kampanye kampanyenya itu ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, bersama saya kembali di episode kedua podcast KPU Kota Banjar yang masih belum ada namanya. Jadi teman-teman silahkan komen untuk memberi masukan nama podcast kita kali ini. Sudah hadir bersama saya Ketua KPU Kota Banjar, Bapak Dani Daniel Muhlis, SPDI. Sampurasun. Lampes. Jadi Ketua, kali ini pertemuan kedua. Siap. Pertemuan pertama kita sudah bahas tentang syarat calon dan syarat pencalonan untuk calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Banjar. Yeah. Nah, kita akan lebih dalam lagi mengulas karena kemarin itu Gus Wahab menjabarkan ada 20 syarat calon. Yeah. Ya, 20 item dan itu banyak. Dan bisa dilihat di website KPU ya, di PKPU 1 nomor tahun 2020. Oke, kita langsung aja. Tadi mungkin berkaitan dengan yang masih malu-malu tadi, Pak Ketua. Saya berpikir kenapa kandidat itu atau balon lah ya kita sebut bakal calon karena memang belum tahapannya, Pak Ketua. Kemarin juga sempat dibahas oleh Gus Wahab. Bocorannya katanya tahun 2022 nih kita pilkada untuk di Kota Banjar. Artinya kan idealnya sudah ada calon yang mendeklarasikan diri. Kenapa masih pada malu-malu? Oke. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan itu, Bu Yunik, saya ingin pertama apresiasi dulu nih. Saya diberi kesempatan untuk gabung di podcast KPU Kota Banjar. Walaupun supaya tadi ada kesan partisipatif, teman-teman minta masukan kan dari netizen ya. Tapi kalau boleh saya kasih masukan juga namanya, karena memang podcast ini kan terlalu biasa ya. Orang hampir semua menggunakan istilah podcast. Nah, kalau boleh saya kasih masukan, kita kasih nama selain podcast itu pakai diksi opsi. Opsi ini kan artinya pilihan. Dan pilihan ini saya kira sangat habit dengan nuansa-nuansa demokrasi karena semua orang dengan adanya pilihan orang berbebas berhak memilih. Termasuk misalnya channel kita ini juga kan pilihan bagi masyarakat. Mau like mangga, mau unlike mangga kan begitu. Mau subscribe mangga, mau tidak juga nggak apa-apa. Jadi saya kira itu salah satu bisa jadi nominasi lah begitu ya. Oke, nah, itu sudah ya, ada nominasinya ya. Jadi namanya opsi ya. Pilihan. Kemudian yang kedua, saya sedikit flashback dengan konten yang kemarin ya, yang sesi pertama. Memang bicara soal pencalonan itu kan ada kurang lebih 4 peraturan yang sudah diterbitkan oleh KPU RI dari mulai PKPU 3 2017, PKPU 15 2017, kemudian PKPU 18 tahun 2019, kemudian 4 aturan yang oleh KPU. Iya, internal KPU. Iya, belum yang di atasnya kan? Belum di atasnya. Kemudian PKPU 1 2020 dan terakhir PKPU 9 2020. Nah, saya ingin sharing saja nih. Saya terinspirasi oleh ada teman saya Mas Pur ya, Mas Purnomo. Beliau itu dulu KPU Surabaya kalau tidak salah, sekarang di KPU provinsi di Bawaslu provinsi. Dia itu rajin bikin kompilasi tapi efisien. Nah, misalnya seperti ini. Jadi dia hanya hanya memberikan ciri-ciri aja warna. Sehingga ini bisa mudah kita men-track apa norma-norma baru atau perubahan-perubahan di setiap peraturannya. Jadi saya kira ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman bagian hukum ya. Bagian hukum agar kemudian bisa melakukan hal yang sama agar mudah di-track. Karena walaupun ada peraturan penggantinya, tetap isinya masih merujuk terhadap aturan yang awal. Aturan yang awal ya. Kadang-kadang kita begini, suka salah nyebut misalnya di PKPU nomor sekian
padahal sebetulnya norma itu diatur di PKPU yang awalnya misalnya gitu. Ya, karena yang terbaru itu hanya menjelaskan yang perubahannya Iya, saja. perubahannya saja. Makanya penting saya kira untuk dilakukan hal semacam ini agar tadi mudah di track begitu ya, perubahan-perubahannya. Oke, baik, itu saya kira hanya sebagai pengantar saja. Kemudian menyangkut tadi persoalan pertanyaan, memang idealnya kalau misalnya sekarang gonjang-ganjingnya kan pilkada serentak tahun 2022 atau 2023. Tinggal nanti kita lihat perkembangannya mana yang akan ditetapkan. Memang idealnya sejak sekarang harus sudah mulai ada warming up gitu ya, ada pemanasan lah begitu. Salah satunya saya kira KPU dengan membuat konten-konten seperti ini juga sebetulnya kaitannya dalam rangka merangsang begitu ya, memotivasi semua kalangan untuk mulai meningkatkan lah gitu ya isu-isu tentang pilkada serentak. Dan saya kira dalam perjalanannya memang sudah ada beberapa orang yang sudah mulai tanya-tanya begitu ke kita, datang untuk menanyakan soal bagaimana aturan dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah arah yang baik lah begitu, karena sudah mulai dipertanyakan setidaknya. Oh, artinya konten kita juga bisa bermanfaat ya iya, untuk pasti bermanfaat sekali begitu. Warga Kota Banjar. Betul. Untuk memulai langkah awal mungkin. Iya, bagi orang-orang yang punya niatan begitu ya untuk berkontestasi. Karena memang kenapa harus mulai sedini mungkin, Ketua? Karena kan warga kita yang tidak mencalonkan diri juga berhak untuk mengeksplorasi visi misi mereka kan. Oh iya, betul. Nah, ini problemnya. Saya ingin sedikit cerita soal bagaimana visi misi itu harus ada. Soal visi misi calon itu kan diatur di Undang-Undang 10 ya, Undang-Undang 10 tahun 2016 di pasal 42 yang mengatakan bahwa pasangan calon itu wajib menyerahkan dokumen visi misi kepada KPU Kabupaten Kota untuk wali kota yang sesuai dengan RPJP. Nah, ini penting untuk dipahami ya bagi rencana pembangunan jangka panjang karena itu amanat undang-undang. Jadi kenapa harus sesuai dengan RPJP? Karena supaya seluruh visi misi yang dirumuskan oleh pasangan calon ini tidak melenceng. RPJP ini kan dirumuskan untuk 25 tahunan. Nah, untuk 5 tahunannya disebut dengan RPJMD. Nah, RPJMD ini sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diformulasi dalam RPJP itu mengatakan bahwa visi misi calon itu adalah rujukan untuk melakukan distribusi anggaran dan kebijakan di RPJMD. Jadi sangat penting, bahkan dalam PKPU terakhir ya, PKPU 1 2020 dan PKPU 9 2020 di pasal 42 itu visi misi itu menjadi salah satu syarat pencalonan. Nah, jadi syarat pencalonan itu salah satunya adanya pernyataan kesesuaian visi misi dengan RPJP. Itu dituangkan dalam model B4 ya, model B4. Nah, lagi saya ingin sedikit sharing dengan teman-teman ya. Jadi dari sejumlah aturan yang berjumlah 4 ini perubahan itu sebetulnya ada cara termudah untuk bisa kita memahami bagaimana mekanisme pencalonan, syarat calon dan sebagainya. Itu melalui pendekatan pemahaman terhadap formulir, terhadap model-model. Model-model. Itu kan di model pencalonan baik syarat calon dan pencalonan itu ada 2 model ya. Model BB1, BB2, BB3, kemudian untuk pencalonannya B1, B2, B3 dan B4. Nah, saya kira itu kan sudah sangat rigid apa saja yang tertuang dalam model-model itu. Jadi saya kira itu bagian dari cara termudah untuk kita memahami syarat-syarat atau mekanisme pencalonan seperti itu. Ya, sebelum kita gali lagi apa yang ada di dalam model tadi, model BBKWK ya. Saya balik lagi ke visi misi. Itu kan jadi modal ya. Jadi modal untuk kandidat sebelum nanti tahapan resmi untuk pendaftaran calon ke KPU yang nanti jadwalnya menyesuaikan ya. Nah, visi misi ini kan tadi sudah dijelaskan ada guidance-nya
ke RPJP untuk Kota Banjar. Untuk Kota Banjar sendiri kan RPJP-nya kalau tidak salah sampai tahun 2025. 25 ya. Ya, artinya hanya menyisakan beberapa tahun lagi ya untuk yang RPJP Agropolitan. Ya, jadi ini RPJMD terakhir kan? Ini RPJMD terakhir untuk yang di RPJP yang 20 tahunan pertama ya. Karena Kota Banjar juga masih relatif muda. Jadi baru satu RPJP yang dihasilkan. Nah, kalau saya melihat Ketua, dalam satu RPJP ini kan artinya sudah ada 4 kali RPJMD ya. 4 kali. Nah, dari 3 RPJMD ke belakang ini kan sama semua. Dan visi misinya juga sama dari model visi misi yang diterima oleh KPU. Dan karena kebetulan incumbent lagi yang ini kan yang terpilih, jadi tidak heran lah kalau misalkan visi misinya sama dan RPJMD-nya sama, hanya merubah 1-2 variabel saja gitu. Menurut Ketua sebagai warga juga di Kota Banjar, bagaimana nih pencapaian RPJP-nya sudah ada terlihat tidak? Karena kan incumbent 3 RPJMD dengan visi misi yang sama, harusnya sudah matang nih, harusnya sudah 100% tercapai gitu. Baik, berkaitan dengan RPJP ini saya cerita pengalaman. Kebetulan saya adalah termasuk satu-satunya dulu waktu aktivis ya, menjadi tim perumus RPJP tapi untuk di Kabupaten Ciamis. Jadi kalau kita mau memahami soal RPJP, itu kan RPJP itu konsepnya adalah Sustainable Development, artinya pembangunan berkelanjutan. Bagaimana dari RPJMD 1, 2, 3, 4 itu saling berkaitan atau bahkan mungkin step by step ya. Jadi saya kira kalau ditanya soal apakah ketercapaian visi misi antara RPJP dengan masing-masing RPJMD yang tertuang dalam visi misi wali kota, tentu saya harus punya banyak waktu untuk memperbandingkan antara dokumen RPJP dengan visi misi di setiap periode pilkada. Hanya karena mungkin pertama saya tidak mempersiapkan itu, kemudian kedua saya belum membaca, jadi saya memang belum bisa memberikan penilaian soal apakah sudah tercapai atau tidak. Tapi saya yakin kalau soal berkesinambungan iya, karena pasti nanti ada step. Misalnya contoh kan biasanya kalau di RPJP itu ukurannya contoh misalnya soal sosial atau soal budaya, itu step di RPJMD 1 di skor berapa, nanti RPJM 2-nya harus meningkat sampai berapa persen. Jadi begitu ukuran-ukuran yang saya ketahui soal RPJP. Walaupun nanti misalkan bukan incumbent yang terpilih, tetap walaupun harus ada berkesinambungan, itu tetap harus. Betul, makanya kenapa salah satu syarat visi misi itu harus sesuai, bahkan itu kan sifatnya pernyataan ya, surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh partai politik pengusung yang mengatakan bahwa naskah visi misi ini sudah sesuai dengan RPJP. Ada pernyataan bermaterai itu kan di model B1 ya, B4 di model B4. Untuk menjaga kesinambungan itu ya. Betul. Jadi itu semacam dorongan secara sistem bahwa bagaimana KPU juga mendorong seluruh bakal calon pasangan itu dia harus merumuskan visi misi yang tidak boleh melenceng dari RPJP-nya. Makanya itu dituangkan dalam salah satu syarat pencalonan. Nah, kemudian berkaitan dengan visi misi, saya sering ya menyampaikan dalam berbagai kesempatan pada ruang diskusi atau dalam berbagai momentum. Rumus demokrasi itu kan dua ya, ada partisipasi, ada kontestasi. Kalau partisipasi saya kira sangat mudah untuk kita pahami, tapi dalam beberapa hal kontestasi ini yang kadang-kadang disalahartikan, bukan dalam direduksi gitu ya, disederhanakan, disimplikasi. Jadi kontestasi itu hanya dipahami sebagai ruang adu menang kalah gitu. Padahal sebetulnya kontestasi yang selalu saya sampaikan ke halayak begitu kaitan dengan esensinya itu ada 3. Pertama, kontestasi itu harus dipahami sebagai ruang dialektika gagasan. Nah, ruang dialektika gagasan ini ya kemudian kenapa pentingnya visi misi begitu ya. Lalu yang kedua, selain ruang dialektika gagasan, kontestasi juga harus dipahami sebagai dinamika harapan.
bagaimana munculnya dinamisnya harapan-harapan masyarakat yang itu akan diketemukan pada saat proses kampanye gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kontestasi di mana sebagai romantika perjuangan, karena semua orang, tidak hanya penyelenggara, peserta, masyarakat juga punya nilai-nilai perjuangan tertentu dalam suksesi pilkada secara umum sebagai sebuah penyelenggaraan. Nah, tapi ada sedikit problem di soal visi misi ini, karena visi misi sesuai dengan aturan dia harus menjadi salah satu syarat pencalonan, yang artinya adalah dokumen itu sudah murni, sudah mutlak, tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Makanya itu sedikit banyak mereduksi ruang-ruang kampanye. Ruang kampanye itu yang saya pahami kan bukan harusnya ya, walaupun memang aturan hari ini bicara seperti itu, hanya menawarkan visi misi. Jadi jualan lah ya, jualan visi misi. Bagaimana si pasangan calon, si calon itu dia menawarkan bahwa ini program saya, visi misi saya dan sebagainya, dan tinggal masyarakat yang mulai. Padahal sebetulnya kalau kita kembali pada pemanaan kontestasi tadi, kampanye adalah satu-satunya ruang untuk bagaimana tercipta jual beli itu, dialektika gagasan tadi. Jadi masyarakat juga bisa menyampaikan seluruh harapan-harapan politiknya, dan sesungguhnya ketika itu dilakukan maka akan sangat berpeluang bagi calon terpilih nanti merealisasikan seluruh harapan-harapan masyarakat yang dia temukan di saat kampanye. Nah sayangnya ini regulasi kita belum mengarah ke sana. Kalaupun misalnya ke depan ada ruang untuk dilakukan semacam perbaikan, sudah dokumen visi misi itu misalnya cukup di pendaftaran itu pernyataan saja bahwa visi misi yang dibuat itu sudah sesuai dengan RPJP. Tapi harus ada aturan lain, misalnya nanti pasangan calon itu diwajibkan menyerahkan kepada kita hasil gitu ya, hasil tadi proses kampanye itu, supaya kampanye itu betul-betul punya esensi begitu untuk bagaimana melakukan dialektika gagasan dan dinamika harapan antara calon pemimpin dengan masyarakatnya. Nah ini yang tidak pernah terjadi. Jadi seolah kampanye ya hanya menawarkan secara secara searah gitu loh, searah, tidak terjadi semacam tadi. Jadi jangan sampai dokumen visi misi itu hanya sekedar formalitas saja ya. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi nanti yang disebut dengan kontrak politiknya itu nggak ada. Iya, kontrak politiknya padahal di proses kampanyenya itu ya. Makanya saya juga sering melakukan counter opini ya soal bahwa pemilu demokrasi itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena kan yang diajarkan oleh syariat Islam itu musyawarah katanya. Padahal kalau kita betul-betul mau memahami soal esensi kampanye, itulah bentuk musyawarahnya. Kan musyawarah itu dialektika gitu ya. Ada semacam pertautan pikiran antara calon pemimpin dengan rakyatnya, dan pada saat itu terjadi maka saya katakan itu juga sudah masuk dalam konteks musyawarah. Nah soal misalnya keputusan seorang pemilih memilih si A si B, nah hasil musyawarah itu gitu, hasil dialektika dia dengan seluruh gagasannya. Nah sayangnya kan terbatas ya kalau kampanye. Betul. Ketua. Nah itu mengulang lagi kenapa harus sedini mungkin ya, karena kan dialog itu seharusnya bisa sudah mulai gitu. Betul. Diopinikan, diwacanakan dari sekarang gitu. Karena kan kalau terbatas di waktu kampanye jelas sangat sempit ya waktunya, dan kadang-kadang kalau apalagi kampanye tatap muka misalkan biasanya yang keluar cuma jargon-jargon nomor urut cara memilih juga dan sebagainya. Jadi untuk dialog atau mengeksplorasi tadi harapan, gagasan, dan itu kan baiknya sih atau gimana menurut? Ya makanya ini sekalian kita kasih support aja nih bagi pihak-pihak, orang-orang yang punya niatan ya di tahun 2022 atau 2023 nanti nyalon, harusnya di sekarang. Kalau diundang ke sini boleh nggak? Ya boleh. Di podcast opsi ini? Iya boleh sebagai sebuah wahana untuk mengeksplorasi ya. Ini sekalian izin karena walaupun saya hostnya tetap undangannya beliau yang tanda tangan. Ya boleh. Jadi bahkan sebetulnya opsi atau podcast ini kan sebetulnya bisa juga dijadikan salah satu ide yang dulu pernah kita cetuskan soal KPU Talk misalnya. Jadi semua orang, semua pejabat-pejabat publik atau siapapun itu boleh berbicara di sini, menyampaikan gagasan-gagasan di sini untuk tentu perbaikan Kota Banjar ke depan. Nah,
kembali ke tadi, saya ingin memberikan support ke teman-teman orang-orang yang punya niatan ke depan. Saya kira dari sekarang idealnya harus memulai, sehingga nanti rumusan visi misi yang akan dirumuskan itu sudah lahir dari terlebih dahulu, ada record gitu. Harapan-harapan masyarakat apa gitu ya dari sekarang. Beda kalau Betul dari bawah ya. Sehingga nanti kampanye itu lebih simpel. Pertama soal tadi menyampaikan, mendagangkan ya, dalam petik mendagangkan visi misi. Kemudian yang kedua harus lebih banyak diperkenalkan soal nomor urut dan lain sebagainya. Karena basicnya atau hal-hal yang esensinya sudah dilakukan sejak dini gitu. Gitu. Kemudian yang berikutnya saya ingin menggarisbawahi soal esensi kampanye sebagai sebuah ruang musyawarah tadi ya. Jadi kalau sekarang muncul muncul istilah sesuatu yang mengancam demokrasi itu kan apa yang disebut dengan vote buying misalnya. Sebetulnya vote buying dalam pengertian yang negatif itu kan bagaimana seorang calon pemimpin dia membeli suara. Tapi konteks istilah jual beli itu sebetulnya sah-sah saja untuk dilakukan dalam konteks demokrasi, tapi esensinya yang digeser, paradigma yang digeser. Kenapa misalnya kita tidak membangun satu persepsi tentang bahwa the voter is a buyer. Jadi pemilih adalah pembeli. Pembeli adalah raja. Pembeli karena dia pembeli maka dia akan menjadi raja kan begitu. Sehingga konteksnya kalau kita menanamkan persepsi itu the voter is buyer gitu sebagai pembeli, maka pertama dia akan mengangkat harkat derajat pemilih sebagai rakyat, sebagai pemegang kedaulatan. Itu kan sangat istilah-istilah yang sangat konstitusional gitu, karena masyarakat atau rakyat itu pemegang kedaulatan. Kemudian yang kedua, selain itu nanti para penantang atau para kontestan itu akan semakin tertantang bahwa dia harus, karena kita ini dibeli, maka kita harus menjual gagasan-gagasan yang bagus, pikiran-pikiran yang memajukan begitu. Saya kira itu bisa jadi salah satu isu lah ya yang harus terus dikembangkan, bahwa the voter is a buyer. Jadi kita pemilih ini sebagai pembeli, sebagai raja begitu. Jadi siapa yang lebih bagus kita akan beli gitu, kita akan kuasai. Nah, artinya itu kalau tersedia pilihannya, Ketua. Ya. Kalau misalkan saya lihat catatan hasil Pilkada 2020 ya, rekapitulasinya ada 736 pasangan calon dari 270 daerah yang Pilkada 2020. Ternyata ada 28 daerah yang pasangan calonnya satu, monokotil gitu. Artinya kan tidak punya pilihan ya. Nah, untuk konteks Banjar sendiri, Ketua gimana nih menyikapi ini? Apakah ada antisipasi untuk calon tunggal atau misalkan atau pembacaannya seperti apa? Kalau KPU secara kelembagaan kan sangat terbatas, tidak mungkin kita ngurusin hal-hal secara teknis maupun strategis untuk mengkrit ya calon itu harus lebih dari satu dan sebagainya. Tapi sebagai sebuah kelompok sosial begitu, kita sebetulnya bisa juga memberikan semacam dorongan motivasi khususnya kepada NGO, LSM, KP untuk dia mampu memberdayakan dirinya, menciptakan kontestasi yang lebih dinamis dengan banyak pilihan untuk masyarakat nanti. Saya kira yang kita lakukan hanya bisa itu, memberikan dorongan, memberikan support kepada pihak-pihak tertentu, tentu tidak dengan baju kita ya, dengan tidak secara kelembagaan KPU, karena itu kalau kita lakukan seperti itu kan overlap, karena itu tidak diatur sebagai sebuah fungsi dan peran kita sebagai penyelenggara gitu. Tapi upaya kultural misalkan mendorong, mensosialisasikan seperti ini misalkan? Ya saya kira ini bagian dari proses kita bagaimana mendorong orang, kelompok untuk memberikan pilihan yang banyak kepada masyarakat, tentu agar masyarakat bisa lebih memilih yang terbaik dari yang terbaik begitu. Iya. Jadi siapa tahu dorongan masyarakat nanti yang mendorong calon itu ya, Ketua. Lebih bagus begitu sebetulnya. Jadi bukan inisiatif orang per orang, tapi masyarakatlah yang mendorong orang tersebut. Bahkan kalau kita mau bicara soal terminologi agama misalnya, dalam Islam itu kan tidak mengenal ada istilah pemimpin itu
ambisi, berangkat ambisi. Justru dia harus konteksnya itu harus diberi amanah begitu. Jadi ada dorongan dari masyarakat untuk seseorang menjadi pemimpin. Justru konteksnya menjadi lain dan menjadi negatif dalam terminologi agama kalau orang justru ambisi begitu. Bahkan yang harus diciptakan ini bagaimana caranya masyarakat yang harus membuat begitu ya, membuat pilihan-pilihan begitu ya. Saya kira itu satu fenomena yang asyik, yang baik dalam konteks demokrasi kalau misalnya bisa tercipta seperti itu. Masyarakat berbondong-bondong begitu ya, misalnya membolehkan alternatif pilihan calon-calon pemimpin. Saya kira bagus. Iya. Dan salah satunya juga saya kira peran yang paling penting sesungguhnya yang bisa diperankan oleh partai politik. Jadi partai politik itu dia harus mampu menyelami harapan-harapan masyarakat. Jadi dia bekerja tidak menggunakan logikanya sendiri, tapi harus menggunakan logika publik, logika masyarakat. Kira-kira masyarakat maunya seperti apa nih? Nah, makanya penting juga sebetulnya partai politik sekarang di alam seperti ini harus ramah juga terhadap metode-metode survei, penelitian. Kira-kira masyarakat Banjar ini butuh figur-figur seperti apa? Nah, itu bisa dilakukan oleh partai politik sehingga nanti partai politik menyiapkan calon-calon itu berdasarkan pada hasil saintifik itu, hasil kajian atau penelitian tadi. Pertimbangan rasional ya. Ya, saya kira juga sekarang sudah bukan zamannya lagi gitu ya. Partai politik hanya menampilkan sosok-sosok yang hanya tadi mengandalkan kedekatan dan sebagainya. Karena pada saat yang sama kalau itu dilakukan maka kita tengah mendidik masyarakat. Kalau dalam tipologi pemilih itu kan emosional afektif, jadi hanya mempertimbangkan perasaan aja, dekat, kasep, gelis, gitu dan sebagainya. Jadi bukan unsur-unsur yang sifatnya rasional. Dan sebetulnya kalau kita punya komitmen yang sama antara penyelenggara, peserta, masyarakat, begitu ya, untuk bagaimana menghadirkan pemilih-pemilih yang rasional kognitif itu sangat mudah ketika itu terbangun komitmen di semua lini tadi. Dan itu harus terus digaungkan sebetulnya. Terlebih kita punya PR, hasil penelitian kita di 2015 dulu soal persepsi masyarakat Banjar masih permisif dengan terhadap money politik. Gitu ya. Termasuk juga mungkin soal emosional afektif tadi. Oke, mungkin pembahasan terakhir Ketua. Ya. Ini tentang syarat calon yang tadi bisa dilihat di model BBKWK ya untuk lebih memudahkan. Nah itu kan sebetulnya syaratnya itu ada banyak, ada 20 dan ya memang berat gitu. Ya. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dan itu ukurannya ya. Apa ya? Nah, yang saya ingin tanyakan itu aspek filosofisnya itu seperti apa Pak Ketua? Karena kan kenapa KPU mencantumkan syarat yang ternyata dengan model BBKWK itu tinggal tanda tangan aja mudah gitu. Sementara kan secara substansi dan filosofisnya itu berat gitu dan KPU juga tidak bisa memverifikasi itu, berbeda dengan misalkan KTP, ijazah itu bisa diverifikasi. Kalau untuk misalkan syarat-syarat yang kaitannya tadi bertakwa, kemudian setia kepada NKRI, Pancasila dan undang-undang misalnya itu apa sih ada aspek filosofis apa yang ingin disampaikan? Nah, pertanyaan ini sebetulnya ingin saya jawab sekaligus juga menjawab terhadap pertanyaan Bu Yunik di sesi kemarin ya. Saya mengatakan ketika Gus Awe misalnya menyampaikan syarat calon dan sebagainya, kalau diukur dari usia 25 tahun memang itu sangat terbuka, siapapun orang yang usianya 25 tahun bisa mencalonkan. Tapi kan ada sejumlah syarat lain, bahkan lebih dari 20, ada 23 kalau tidak salah kalau dilihat di PKP itu belum anak-anaknya gitu, ada ABCD-nya dan sebagainya. Nah, terkait dengan apa nilai filosofisnya, saya kira dalam kebudayaan kita kan ada yang disebut dengan bobot, bibit, bebet ya. Bobot itu adalah soal kualifikasi diri. Nah, kemudian bibit itu soal asal usul, jati diri, identitas. Dan bebet itu kan kalau dalam bahasa Jawa katanya itu berasal dari bebedan. Bebedan itu adalah pakaian. Pakaian itu bisa diterjemahkan dalam konteks yang lain ya perilaku. Nah, maka
karena ada nilai-nilai filosofis itu dari sisi kebudayaan, sebetulnya bisa diorganize tuh dari 23 poin itu, mana yang masuk bobot, mana yang masuk bibit, mana yang masuk PPT. Artinya dengan banyak kriteria atau syarat calon itu menandakan sebetulnya bahwa KPU tidak ingin main-main nih, memberikan pilihan kepada masyarakat. Artinya harus jelas bobotnya, harus jelas bibitnya, harus jelas bebetnya. Nah, tinggal tadi diorganize dari 23 ini mana yang masuk di 3 kategori itu. Yang muncul problem sebetulnya selain tadi kalau soal keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa kan saya kira itu mah sudah sangat normatif lah ya, normatif karena hampir di semua di Undang-Undang 45 dan sebagainya juga ada. Kemudian di Undang-Undang Pemilu apalagi gitu ya, termasuk di peraturan KPU. Nah, yang selalu jadi problematika sebetulnya adalah soal tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, ini juga selalu menjadi polemik. Bahkan di 2018 kemarin kan kita juga cukup sibuk begitu karena banyak komponen, banyak orang yang mempertanyakan apa sih parameter tercela ini. Nah, perbuatan tercela ini kan pertama kali muncul kalau kita lihat di Undang-Undang 45 di pasal 72A ya. Yang soal bahwa perbuatan tercela itu bisa dijadikan salah satu pintu untuk impeachment presiden. Kemudian kalau bisa kita baca di track begitu ya, sampai ke bagaimana misalnya ada yuridis di MK soal sengketa tadi yang diakibatkan karena ada perbuatan tercela dan sebagainya, sehingga muncul kesepahaman dari seluruh pakar-pakar itu yang disebut dengan perbuatan tercela itu sebetulnya adalah perbuatan-perbuatan yang bisa dikualifikasi secara hukum. Tetap aja parameternya adalah pidana hukum pidana ya. Hukum pidana. Jadi itu yang paling umum dan mudah dibuktikan ketika ada sengketa di MK ketimbang misalnya perbuatan tercela yang tadi tanpa ada definisinya begitu. Nah, secara dokumen sebetulnya kan itu bisa dikualifikasi melalui SKCK yang berasal dari catatan kepolisian, Polda untuk calon gubernur, kemudian Polres Kabupaten untuk bupati dan Polres Kota untuk calon wali kota. Dan itu akan menandaskan bahwa seseorang ini pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak. Dan di PKPU 9/2020 juga ada aturan penjelas lain di ayat berikutnya soal ada perbuatan tercela yang dikecualikan, pengguna narkotika karena alasan kesehatan misalnya. Walaupun karena medis ya. Ya, karena alasan medis, kemudian pengguna atau pengedar yang dikualifikasi sebagai korban, mungkin dijebak atau dikumar dan sebagainya, walaupun itu kan butuh pembuktian secara hukum lebih lanjut. Tapi ada sejumlah kriterium yang dikecualikan untuk perbuatan tercela ini. Tapi ada prinsipnya secara umum di dalam pemahaman kita, perbuatan tercela itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak saja melawan hukum tapi melawan adat istiadat, hukum agama dan lain sebagainya. Tapi tidak semata adat dan agama yang dijadikan dasar, karena kan bias kalau menggunakan melanggar hukum adatnya adat yang mana? Karena kan di Indonesia ini juga banyak suku dan lain sebagainya. Kalau agama juga di kita kan tidak hanya Islam, misalnya ada agama-agama lain. Makanya salah satu panduan ininya adalah tetaplah soal hukum pidana gitu. Dan masukan masyarakat mungkin ya. Dan masukan masyarakat itu kan ada masanya ya, ada tanggapan kurang lebih 14 hari kalau tidak salah ya, atau seminggu lah, untuk bagaimana masyarakat bisa memberikan tanggapan, dan itu disampaikan secara resmi kepada KPU. Nah, menarik untuk yang Pilkada 2020 sekarang ini Ketua. Ya. Kalau misalkan pelanggaran protokol COVID kemarin yang waktu tahapan pendaftaran calon itu kan banyak terjadi di 270 daerah ini. Itu termasuk perbuatan tercela atau bagaimana? Saya kira kalau soal itu kan ada aturan lain yang secara khusus mengikat ya. Soal Permenkes misalnya, atau mau menggunakan aturan-aturan lain. Jadi makanya itu juga yang saya tanyakan pada saat webinar kita di beberapa kesempatan yang lalu soal apakah ketika misalnya pelanggaran KPU melakukan kegiatan tidak menggunakan protokol kesehatan, apakah itu juga menjadi lokus pengawasan bagi Bawaslu misalnya itu? Atau misalnya pasangan calon ketika melaksanakan kampanye tidak menggunakan protokol, itu juga apakah masuk dalam lokus pengawasan Bawaslu misalnya?
Nah itu yang juga sebetulnya saya tanyakan, karena kebetulan karena kita tidak sedang menyelenggarakan, sehingga saya cukup terbatas untuk memahami apakah hal-hal demikian itu dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilu atau tidak. Yang jelas itu tidak akan membatalkan pencalonan ya? Oh tidak membatalkan pencalonan, karena yang membatalkan pencalonan kan ada sudah sangat eksplisit itu di PKPU, dan itu tidak ada kaitannya dengan soal COVID. Ya, baik. Terima kasih Ketua. Baik, hatur nuhun. Terima kasih. Ini sebetulnya banyak isu yang masih bisa kita gali lagi ya. Kebetulan juga komisioner juga kita masih banyak stoknya. Masih banyak. Ada 3 lagi. Ada 3 komisioner lagi, nanti akan kita undang satu persatu juga, termasuk juga tokoh ya tadi. Tokoh kita. Misalnya kita undang nanti ketua DPRD. Tapi kalau ya ini kapasitas sebagai ketua KPU. Kalau mau mengundang ketua parpol, pertama yang harus diperhatikan adalah undang sesuai dengan nomor urut parpol. Nomor 1. Jadi jangan ujuk-ujuk ketua partai anu kita undang, nanti kan takut jadi polemik gitu. Apa alasan KPU mengundang ini lebih dulu gitu. Jadi saya itu terbiasa sejak dulu ya memperhatikan hal-hal yang kecil. Karena dari yang kecil itu biasanya jadi pintu masuk untuk hal yang besar. Makanya saya selalu detail hal seperti itu harus diperhatikan agar kita terhindar lah dari problem-problem. Dan itu dibuktikan kita kan jadi satu-satunya ya kabupaten kota yang tidak ada sengketa proses dan hasil. Bayangkan. Dan berintegritas. Ada penghargaan juga kan. Jadi alhamdulillah lah, saya kira. Terima kasih. Ini harus terus dilanjutkan. Saya support penuh terhadap acara ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi medium juga untuk merangsang gitu ya para pihak dalam meramaikan hajat demokrasi kita yang akan datang. Itu, terima kasih, Yunik. Oke, sama-sama Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.